In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e Francesco Vergine atau yang kita kenal dengan Santo Padre Pio dilahirkan pada tanggal 25 Mei 1887 di sebuah kota kecil bernama Pietrelcina, Italia Selatan, dalam wilayah Keuskupan Agung Benevento. Ia adalah anak kelima dari 8 putra-putri keluarga petani, Grazio Vergine dan Maria Giuseppa D'Annunzio, Mama Pepa. Sejak usia 5 tahun, Francesco dianugerahi penglihatan-penglihatan surgawi dan juga mengalami penindasan-penindasan setan. Ia melihat dan berbicara dengan Yesus dan Santa Perawan Maria. Pada tanggal 6 Januari 1903, terdorong oleh semangat yang bernyala-nyala, Francesco yang kala itu berusia 16 tahun masuk novisiat biarawan Kapusin di Morcon. Pada tanggal 22 Januari, Francesco menerima jubah Fransiskan dan menerima nama Bruder Pio. Di akhir tahun novisiat, Bruder Pio mengucapkan kaul sederhana yang dilanjutkan dengan kaul meriah pada tanggal 27 Januari 1907. Karena kesehatannya yang buruk setelah ditahbiskan sebagai imam pada tanggal 10 Agustus 1910 di Katedral Benevento, Padre Pio harus tinggal kembali bersama keluarganya. Para dokter yang mendiagnosanya memaklumkan bahwa ia mengidap infeksi paru-paru dan bahwa masa hidupnya hanya tinggal sebulan saja. Pada tanggal 20 September 1918, sementara berdoa di depan sebuah salib di kapel tua, sekonyong-konyong suatu sosok seperti malaikat memberinya stigmata. Stigmata itu terus terbuka dan mencucurkan darah selama 50 tahun. Padre Pio adalah imam pertama yang menerima stigmata Kristus. Para superiornya berusaha merahasiakan kejadian itu. Kendati demikian, berita segera menyebar dan ribuan orang berduyun-duyun datang ke biara yang terpencil itu. Baik mereka yang saleh maupun mereka yang sekedar ingin tahu. Sesungguhnya setiap pagi, sejak pukul 4 dini hari, selalu ada ratusan orang dan terkadang ribuan orang menantinya. Padre Pio tidur tak lebih dari 2 jam setiap harinya dan tak pernah mengambil cuti barang sehari pun selama 50 tahun imamatnya. Ia biasa bangun pagi-pagi guna mempersiapkan diri mempersembahkan misa kudus. Setelah misa, Padre Pio biasa melewatkan sebagian besar harinya dalam doa dan melayani sakramen pengakuan dosa. Hidupnya penuh dengan berbagai karunia mistik, termasuk kemampuan membaca batin para peniten, bilokasi, levitasi, dan jamahan yang menyembuhkan. Darah yang mengucur dari stigmatanya mengeluarkan bau harum wangi atau harum bunga-bungaan. Sejak masa muda, kesehatan Padre Pio amat rapuh dan semakin memburuk keadaannya pada tahun-tahun terakhir masa hidupnya. Pada tanggal 23 September 1968, pukul 2:30 dini hari, dalam usia 81 tahun, saudara maut menjemputnya dalam keadaan siap lahir batin dan damai tenang. Segera setelah ia wafat, kamarnya dipenuhi bau harum semerbak selama beberapa saat lamanya, seperti bau harum yang memancar dari luka-lukanya selama 50 tahun penderitaannya. Stigmata tak lagi tampak, tak terlihat sama sekali adanya darah ataupun luka tanda-tanda. Padre Pio dinyatakan sebagai venerabilis pada tanggal 18 September 1997 oleh Paus Yohanes Paulus II. Pada tanggal 2 Mei 1999 dibeatifikasi dan akhirnya dikanonisasi pada tanggal 16 Juni 2002 di Roma oleh Paus yang sama. Gereja memaklumkan pesta liturgi Santo Padre Pio dari Pietrelcina dirayakan pada tanggal 23 September.